Pada Formula E yang dilaksanakan besok pada tanggal 4 Juni, ternyata hampir semua yang menjadi sponsor itu tidak ada yang terkait langsung dengan jurusan sorga. Tidak ada itu yang produk-produk gamis, bank syariah atau apalah gitu yang berdekatan dengan ideologi mereka yang suka mengkafir-kafirkan orang, mentogut-togutkan pemerintah, membuli orang yang dianggap tidak seiman. Wong cilik melu ngomong. Selamat ketemu lagi dengan channel My Story. Bulan Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan, salam Nusantara, Rahayu. Kita selalu dihadapkan dengan situasi, dengan keadaan sehari-hari yang setiap hari selalu berubah sesuai dengan apa yang terjadi pada hari itu. Hidup memang lembaran kertas yang harus kita buka. Satu hari kita membuka satu lembar untuk menuju lembar berikutnya pada hari berikutnya, dan sehingga apa yang sudah kita baca pasti akan melekat, mengendap di memori bawah sadar kita yang menjadi ingatan sepanjang hidup. Seperti apa yang terjadi selama ini, bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang selalu menebarkan ancaman bagi hal-hal tertentu, seperti adanya sweeping minuman keras, adanya pelarangan penggunaan minuman keras, tentang dosa, tentang neraka, dan seterusnya. Tapi apa yang mereka lakukan itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang dihadapi saat ini. Seperti halnya pada Formula E yang dilaksanakan besok pada tanggal 4 Juni, ternyata hampir semua yang menjadi sponsor itu tidak ada yang terkait langsung dengan jurusan sorga. Tidak ada itu yang produk-produk gamis, bank syariah atau apalah gitu yang berdekatan dengan ideologi mereka yang suka mengkafir-kafirkan orang, mentogut-togutkan pemerintah, membuli orang yang dianggap tidak seiman, dan seterusnya. Terbukti pada Formula E ini, di samping ada sponsor kelas internasional yang merupakan sponsor dari panitia internasional, juga ada sponsor-sponsor lokal yang digali oleh panitia di Indonesia. Sponsor dari tingkat internasional jelas kita melihat ada sponsor tentang minuman keras, ada bir yang merupakan produk dari Belanda. Kemudian sponsor-sponsor yang digali oleh panitia di Indonesia, ternyata ada sponsor dari bank Cina, dari produk-produk HP yang mereka sebut produk dari orang-orang yang jurusannya masuk neraka, produk dari kafir, dan seterusnya. Ini saya ingin membacakan beberapa sponsor. Ini ada 31 sponsor yang menjadi sponsor pelaksanaan Formula E di Jakarta.
Nah, ada banyak media yang menyebut ke 31 sponsor itu yang semuanya diambil dari situs resmi pemerintah, situs resmi panitia. Dan ini saya bacakan dari radarcirebon.com. Ini ada 31 sponsor, bisa dicermati bersama-sama ini. Mulai ya, Indosat Oredo, Miss Glovermin, kemudian Pertamina, Renewable Diesel, kemudian Erafon, ya, kemudian ada lagi Electronic City, Bank DKI, Discovery Hotel, J Water, Paprika, Grab, Realme, Anugerah Utama Multifinance, Teh Botol Sosro, Central Omega Resource, kemudian Walking Drum, Coca-Cola, Gula Fit, Medica Plaza, Enesis, Nescafe, kemudian Crispo, Prolin Finance Indonesia, terus lagi Was Form Change, terus Bank Cina, Construction Bank Indonesia TBK, Hyundai, Sony, Samsung, Sharp, LG, BMW Indonesia, Bank Artagraha Internasional. Itu semuanya ada 31. Sudah saya bacakan semuanya ya. Dan ternyata tidak ada satupun produk-produk yang berbau agamis. Apa itu Bank Syariah Mandiri, apa itu dari apa perusahaan produk garmenmu sejenis gamis, dan seterusnya. Ternyata nggak ada. Ini membuktikan bahwa olahraga tidak ada kaitannya dengan agama. Ya, kita tidak usah mengait-ngaitkan segala sesuatu itu dengan surga, dengan neraka. Kalau kita bicara tentang keduniaan, ya bicara keduniaan. Bicara tentang akhirat, ya bicara tentang akhirat. Jangan gunakan paham-paham seperti itu untuk identitas diri yang membedakan diri dengan orang lain, yang akhirnya nanti akan saling bertabrakan dan melukai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini saya hanya mengingatkan kepada semua bangsa Indonesia agar kita selalu bersama-sama ada dalam satu visi kebangsaan kita, bangsa Indonesia. Kita jangan selalu melukai. Kita tidak usah melukai orang lain. Karena ketika kita bertuhan, seharusnya menjadikan diri kita akan semakin santun, semakin sopan, semakin memahami nilai kemanusiaan, dan kita akan semakin memiliki hasrat untuk bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita beragama, kita bertuhan, tapi justru menjadikan diri kita terjebak, mengucilkan diri dari keadaan, seolah-olah tidak butuh sesuatu, tapi nyatanya butuh sesuatu. Ini yang menjadi berbahaya. Karena kehidupan kita sekarang itu sudah tidak mungkin lagi mengeliminir segala hal yang ada di luar kita. Kita hanya mampu membatasi diri agar kita tidak terjebak pada hal-hal yang negatif. Kita harus berusaha untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kalau kita lebih baik bagi diri sendiri, lebih baik bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bangsa dan negara kita, itu sudah menjadi warga negara yang baik. Nah, apa yang menjadi dasar itu semua itu? Yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Kita jangan sekali-sekali berpikir bahwa satu ideologi
itu akan lebih baik dari ideologi yang lain. Pada prinsipnya, ideologi apapun ketika diterapkan dengan baik, dengan bijak, itu akan menjadikan hidup kita menjadi lebih baik. Ketika founding father kita sudah menetapkan dasar negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila, maka jadikan Pancasila sebagai satu-satunya kekuatan, satu-satunya ideologi, satu-satunya dasar dalam kehidupan. Entah kita berbicara dari sisi apapun, di dalam 5 sila dalam Pancasila itu sudah ada semuanya. Tinggal bagaimana kita mau menerjemahkan diri dengan cara yang positif. Kita harus mendasari otak kita dengan positive thinking. Kita harus selalu berpikir positif, bahwa dengan kita berada dalam kebersamaan, kita akan maju bersama. Kita tidak usah sekali-sekali mendaulat diri sebagai seolah-olah paling baik, seolah-olah paling hebat, seolah-olah paling berkuasa, seolah-olah paling pinter, paling. Tapi semuanya hanya seolah-olah. Yang pada prinsipnya kita masih butuh orang lain. Kita masih membutuhkan kerjasama. Kita masih membutuhkan hasil karya orang lain untuk kehidupan kita sehari-hari. Mari kita gali kembali tentang kebangsaan kita. Nilai kebangsaan kita harus kita gali, kita angkat, kita junjung sebagai kekuatan kebersamaan dalam berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kasus-kasus seperti yang terjadi pada Formula E ini, yang gelaran olahraga kemudian menjadi konsumsi hal-hal yang bersifat di luar keolahragaan, ini bisa dihentikan. Kalau seseorang tidak pernah melakukan perampasan, sweeping atau apa terhadap minuman keras, saya yakin tidak ada berita yang berbicara minir adanya sponsor bir dari Belanda. Tidak ada yang akan berbicara minir adanya Bank Cina yang menjadi sponsor. Tapi karena kelompok-kelompok tertentu ini selalu berbicara tentang surga neraka, tentang ketuhanan, tentang syariah dan lain-lain, yang kemudian ini sekarang kenyataannya dilanggar sendiri, dan kelompok-kelompok itu sekarang diam 1000 bahasa, tidak ada yang bercuit berucap satu kata pun. Apa kata mereka? Ini membuktikan betapa kita tidak perlu berlagu, tidak perlu berlagu. Jadikan diri kita sebagai manusia Indonesia yang santun, yang beradab, yang berpancasila. Oke, terima kasih obrolan hari ini kita cukupkan. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Merdeka.